Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio. Pesan semesta untuk Scorpio bulan Mei 2024. It's fine, ini udah mau akhir bulan, masih ada beberapa hari. Dan aku rasa pesan ini bisa kamu pakai terus selama berbulan-bulan ya. Kalau resonat kamu bisa pakai terus. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Pesan semesta untuk Scorpio. This is general reading. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising Scorpio. Ada Queen of Swords, Page of Pentacles, the Tower, King of Cups, Nine of Cups, King of Wands, Two of Wands. Oke, Scorpio. Oke, Queen of Swords. Aku rasa mungkin di bulan Mei ini kayak kamu udah merasa stabil, tapi kayak ada gangguan yang merusak kestabilan kamu. Kalau ngomongin stabil, ini bisa soal finansial, soal pekerjaan aku rasa, dan juga soal kesehatan bisa aja. Jadi maybe kamu kemarin oke-oke aja dan tiba-tiba ada hal yang ngebuat kesehatan kamu jadi terganggu, atau kamu akhirnya sakit, atau juga secara mental terganggu, bisa stres, burnout ya, atau memang secara finansial kamu udah maybe di bulan Mei atau bulan-bulan sebelumnya udah stabil dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kamu akhirnya kamu keluar uang banyak sampai mungkin minus, atau sampai mungkin kamu harus cari piutang, cari hutang gitu, atau bisa soal pekerjaan udah stabil dan lain sebagainya, tapi karena satu hal akhirnya kamu dimutasi, atau karena satu hal kamu harus pindah, atau karena satu hal akhirnya kamu terpaksa resign dan lain sebagainya. Jadi ada hal dimana ini di luar kendali kamu yang ngebuat kamu akhirnya keluar dari kondisi yang mungkin kemarin ini tuh udah stabil, udah sehat, udah oke, ya. Oke, Page of Pentacles, the Tower, King of Cups. Dan aku rasa memang ini bagian dari skenario yang di atas. Akan ada transformasi yang lumayan di dalam diri kamu. Dan ini mungkin aku rasa beberapa dari kalian kaitannya dengan perubahan pekerjaan, kesehatan bisa juga, tapi mostly kayaknya pekerjaan dan finansial gitu. Jadi ada beberapa hal di mana ini itu harus dipikirkan dengan matang untuk solusinya gitu. Kalau ngomongin soal uang, kamu harus cari cara supaya nggak sampai minus, supaya nggak sampai kamu cari utang-utang, atau setidaknya kamu bisa survive. Dan ketika ini masalah pekerjaan, kamu harus make sure, misal kamu dimutasi atau terpaksa resign atau harus istirahat dan lain sebagainya, kamu harus memastikan bahwa diri kamu bisa survive. Kamu harus bisa memastikan bahwa diri kamu masih bisa makan every day. Ya. Dan ketika ini tiba-tiba, kan di luar kendali ya, ketika tiba-tiba dan kamu harus memutuskan keputusan yang besar ini, entah soal pekerjaan, finansial, atau bahkan kesehatan, kok tiba-tiba lupa, pastikan bahwa kamu harus bisa berpikir cepat.
Jadi ini tuh kayak switch life, switch pekerjaan, dan atau tiba-tiba kamu nganggur, atau tiba-tiba ini, kamu harus bisa cepet tanggap, inovatif, inisiatif. Jadi langsung nih, jangan kamu terbawa emosi, terbawa kondisi, down, terpuruk, no, cannot ya. Jadi kamu harus cepat-cepat nih switch otaknya. Oke, gua contoh, gua tiba-tiba harus dimutasi nih. Jadi kamu harus cepat mikir, cepat tek gitu. Gak usah mikir atau terlalu detail, gak usah. Tapi di saat intuisi kamu datang, kamu harus ini nih. Udah lakuin gitu. Nanti pasti akan dibantu kok, arah kesananya tuh pasti nanti ada dan bisa gitu. Ini sih transformasi besarnya tuh, ya udah sekali transformasi harus klien gede nih gitu. Jadi jangan terlalu gamang, jangan terlalu khawatir entah kedepannya bagaimana. Ya udah, be present. Jadi saat ini yang harus kamu pikirin, saat ini kamu harus bisa survive beberapa di bulan ini, di bulan depan ini gitu. Nggak usah mikir terlalu jauh ke depannya gimana, ini dulu ya gitu. King of Cups. Ketika nanti udah mulai stabil lagi, baru kamu mikir secara detail, mikir ke depannya, mikir 2 tahunnya lagi, 5 tahunnya lagi, atau masa depannya nanti gimana ya gitu. Nine of Cups, King of Wands, dan Two of Wands. Yep. Dan aku rasa akan ada adaptasi yang cukup luar biasa di dalam diri kamu dengan lingkungan yang baru, atau ada masa transisi. Dan kalau ngomongin masa transisi, tentu kita kayak terbawa suasana pengen resting dulu dan lain sebagainya. Untuk saat ini, restingnya diatur, istirahatnya diatur ya gitu. Jangan 1 minggu full istirahat, no gitu. Harus kamu atur, kamu seimbangkan gitu. Tentu memang sometimes kita yang sok-sok gini, yang di luar kendali kita, aduh bawahnya pengen istirahat aja nih 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan gitu. Tapi ini kondisinya beda untuk saat ini, untuk diri kamu. Untuk saat ini bukan saran general ya, tapi untuk hal ini ya, garis bawah ya, disclaimer ya gitu. Beberapa orang memang aku sarankan udah kita rehat dulu, kita let go dari, atau kita ciao dari aktivitas-aktivitas rutinitas yang bikin kita burnout. Tapi untuk saat ini kamu harus bisa dituntut mikir cepat, inovatif, mikir cepat gitu ya. Jadi jangan sampai landai-landai, terlalu landai, akhirnya kita agak susah untuk membangun mood kembali gitu. Tapi tentu butuh istirahat, adaptasi. Istirahatnya juga jangan sampai dikesampingkan. This is important ya. Istirahat itu bagian dari proses produktif loh ya gitu. Jadi kita nggak bisa akan sangat produktif kalau kita kelelahan, kalau kita energinya habis. Kelelahan, energi habis itu kan salah satunya mengatasinya adalah dengan istirahat ya. Jadi istirahat adalah bagian dari proses kita menjadi produktif. Jadi kalau waktunya istirahat ya istirahat. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri kalau kita lagi istirahat dan kita nggak produktif gitu ya. Cuma kita harus menyadari bahwa this is time for me, for my body, untuk istirahat sehari ini. Terus kamu ajak ngomong diri kamu, badan kamu gimana, udah enakan? Kalau udah enakan, kita kerja yuk, kita mikir lagi yuk gitu ya. King of Wands dan Two of Wands. King of Wands dan Two of Wands. Karena aku rasa dalam proses perjalanannya akan banyak hal yang datang menghampiri kamu,
akan banyak hal, mungkin 2 atau bahkan lebih, datang penawaran-penawaran yang cukup oke, dan ini bisa kamu pertimbangkan. Ya, jadi kenapa tadi aku ngomong, oke, kamu harus mikir cepet nih, tek 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 tek. Detailnya nanti. Ya, detailnya nanti itu jangan terlalu mikir setahun lagi atau 2 tahun, itu dipikir nanti. Karena ini kedepannya aku rasa banyak ada tawaran-tawaran atau peluang-peluang yang bisa kamu pilih, yang bisa kamu kembangkan di sini. Ya, this is good for you, ya. Oke, King of Wands. Dan sembari itu, kamu harus bener-bener fokus ngebangun diri kamu yang baru. Membangun citra diri kamu yang baru. Bukan sok pencitraan ya gitu, tapi ngebangun citra diri kamu ya sesuai diri kamu yang apa adanya, sesuai diri kamu yang unik itu. Oke, yaps. 1 kartu oracle buat kamu Scorpio. Oke. Appreciate the beauty of the moon to come and center yourself or to simply experience bener nggak nih bacanya? Gaze at the moon tonight, absorb the purity of our energy and sublime persons. Oke. Jadi aku rasa dalam prosesnya ini ada transformasi yang cukup besar dan mungkin sangat luar biasa bagi sebagian dari kalian. Dan this is time for you untuk lebih mengenal diri kamu, lebih menyadari kelemahan-kelemahan kamu itu apa, kekuatan kamu itu apa gitu. Kamu harus lebih tahu, atau ini sekalian nih prosesnya untuk bertransformasi. Dan memang tadi aku bilang kamu harus mikirnya tek 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 gitu. Tapi mungkin dalam prosesnya ini ada Nine of Cups tadi, ada masa transisi, adaptasi. Kamu try to calm and center yourself. Bikin simple aja, bikin calm aja, dan kalem untuk beradaptasi, kalem untuk bertransisi. Ini ya. Jadi kita tek tek tek, tapi kita tidak abai dengan jiwa kita. Kita tidak abai dengan diri kita, dimana untuk melakukan banyak hal supaya kita lebih jernih intuisinya, ya tentunya dengan kalem. Kalem dengan hal-hal yang di lingkungan kita nggak bisa atur atau kita nggak bisa kontrol gitu. Ya. Oke. Aku rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sending love for you guys. Thank you so much. Thank you udah nonton sampai akhir. Namaste. Bye-bye.